Makanya di jurusan kita ya bahkan biasanya di penjaminan mutu gitu ya. Mungkin nanti ada kuesioner mungkin yang kalian isi. Awalnya mungkin terkait dengan bagaimana dosennya dalam memberikan perkuliahan ya. Tapi di situ juga bisa jadi tempat atau wadah khususnya bagi ketua tingkatnya ketika ada perilaku yang tidak tepat yang dilakukan oleh dosen tersebut, itu bisa disampaikan. Dan dari penjaminan mutu itu merahasiakan narasumber gitu atau siapa yang melaporkan hal tersebut, sehingga korban juga terlindungi gitu ya, seperti itu. Jadi itu sangat bisa, tegurannya tentu saja dari pihak jurusan dulu gitu ya, tergantung dengan seberapa berat kasusnya ya. Jadi kita juga tetap tidak tinggal diam gitu ya, dan ada tentu saja konseling yang dilakukan. Kita cari tahu juga apa sebenarnya penyebabnya ya, apakah betul 100% dari dosennya ya, atau ada keterlibatan dari mahasiswa juga, sehingga ada perilaku dosen yang kurang tepat dilakukan kepada mahasiswa. Ya, kita negara hukum gitu ya. Tentu saja kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh dosen, kami sepakat tentu saja, terutama dari pimpinan jurusan ya, unit layanan konseling. Jadi kalian nanti ketika ada permasalahan, oke, ya ini sudah ada laporan dari panitia, itu tentu saja akan bisa dilaporkan dan tentu saja ada sanksinya ya, tergantung seberapa besar permasalahannya. Oke, selanjutnya ini ya terkait dengan bagaimana menghadapi bullying ya. Kita kembali lagi, abaikan ya. Jadi mengabaikan ini bukan berarti kita pengecut ya, tapi kita merasa bahwa kita lebih dewasa. Nah, jadi diabaikan saja. Dan yang ketiga, dibicarakan, tentu saja dibicarakan dengan orang yang tepat. Kalau perundungannya sudah sampai merusak kesehatan mental dan juga fisik, segera laporkan, jangan ragu ya, laporkan kepada pimpinan. Ada sistem juga yang sudah sementara dibuat ya oleh mahasiswa terkait dengan pelaporan bullying, sehingga di situ nanti kalian bisa laporkan ketika kalian menjadi korban ataupun bahkan melihat ya, menjadi saksi ya ketika terjadi perundungan. Oke, bisa di next ya. Oke, itu saja. Next lagi. Tadi sudah saya jelaskan ya kurang lebih. Oke ya, terima kasih yang sudah menyimak. Intinya tadi pertanyaan dari Aulia, siapapun pelaku bullying ya, kami sepakat tentu saja menindak ya perilaku tersebut, tapi kita juga melakukan penyelidikan secara mendalam ya, sehingga keputusan ataupun sanksi yang diberikan itu tidak terasa adil ya, dan juga kita bukan hanya tegas kepada mahasiswa ya, selalu ada evaluasi yang diberikan juga kepada dosen ya dalam proses perkuliahan. Jangan sampai ada hal-hal yang kemudian bisa membuat permasalahan antara dosen maupun mahasiswa, seperti itu. Oke, saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf ya sudah terlewat waktunya. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Ibu Dwi Reski Anandari SSC MSI. Selanjutnya, apakah Ibu tetap dibuka sesi tanya jawab? Mengingat ya, waktu masih boleh kan dari panitia? Waktunya sisa satu pertanyaan, Bu, untuk membuka sesi pertanyaan. Oke, boleh satu pertanyaan kalau begitu. Ya, baik. Persilahkan untuk adik-adik yang ingin bertanya untuk raise hand.
Yang ingin bertanya silahkan memperkenalkan nama, prodi, dan pertanyaannya. Silahkan. Perkenalkan, saya Putri Nirmala dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Maaf, suaranya kedengaran, Ji. Ya, sudah jelas. Oh iya. Terkait dengan masalah yang Ibu paparkan tentang mahasiswa yang kehilangan penasehat akademik karena bahasa yang kurang sopan. Bagaimana sih Ibu tips and triknya kita ini jika kedepannya itu mendapatkan penasehat akademik yang cuek atau kurang komunikasi? Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Putri Nirmala. Ya, jadi ini banyak-banyak berdoa ya. Semoga nanti dapat pembimbing akademik yang lebih care ya. Kita sini kita harus pahami dan mengerti juga ya. Dosen itu pekerjaannya bukan hanya mengajar ya. Kadang mungkin kalian sebagai mahasiswa merasa cuek ya, tapi karena mungkin saja banyak juga pekerjaan lain yang dikerjakan oleh dosen ya. Ada pengabdian, ada penelitian, sehingga mungkin pos waktu yang disediakan juga terbatas untuk melakukan pembimbingan akademik ya. Tipsnya menurut saya tetap ya perhatikan jam-jam kita menghubungi dosen PA-nya kalian ya. Perhatikan jamnya, jangan sampai terlalu malam. Sebaiknya di jam kerja itu jam 8 sampai jam 4 sore. Ya. Jadi hubungi di jam-jam tersebut. Kemudian ketika kalian memang butuh sama dosennya, tidak mesti misalnya lewat kalian bom WhatsApp misalnya di WhatsApp, terus itu juga nggak sopan. Tiap hari ini di WhatsApp, besok di WhatsApp lagi, itu kurang nyaman bagi dosennya. Coba pakai trik kalian ke kampus, terus coba tanya operator, ya kira-kira dosen ini sering datang ke kampus. Terus kalau datang ke kampus tiap hari apa? Coba kalian ketika sudah tahu kapan waktunya beliau datang, kalian datang di waktu tersebut, ya. Walaupun mungkin tidak konfirmasi, hanya sekedar mungkin salam gitu ya, assalamualaikum Bu, selamat pagi Bu. Gitu. Ketika beliau mungkin sering lihat kalian, terus sadar, oh iya, biasanya tuh beliau akan tidak enak sendiri, gitu ya. Ini pengalaman pribadi soalnya. Atau ada yang bimbingan skripsi contoh saja gitu ya. Terus pembimbingnya susah, lama respon gitu ya, lama melakukan revisi. Nah, ketika mahasiswanya mungkin sudah sering sapa dia, walaupun sudah disampaikan tujuan tak sebenarnya ya, kadang dosen itu kemudian jadi tidak enak hati sendiri. Oh ya, masih ada tanggung jawabku ternyata yang belum diselesaikan, belum selesai periksa laporannya, belum selesai periksa skripsinya, seperti itu. Dan banyak-banyak berdoa. minta doa sama ibunya, Bu, tolong Bu, ini kok PA aku susah dihubungi ya, gitu. Karena kadang doa dari orang tua itu lebih mujarab, sehingga dosen PA-nya mungkin juga tergerak hatinya, dilowongkan waktunya, sehingga akhirnya punya waktu untuk kalau kalian mungkin mau konsultasi gitu ya, ataupun nanti kalau bimbingan skripsi. Jadi tetap diperhatikan juga, jangan tiap hari juga gitu ya, dia itu kurang sopan juga. Coba satu psikologisnya ditemui di hari di mana dia ke kampus, kemudian tidak perlu disampaikan maksudnya, disapa saja, assalamualaikum Bu, selamat pagi, gitu ya. Kemudian ditatap matanya, seperti itu. Sehingga kadang juga dosen gitu ya, saya oh iya dia masih ada laporanmu belum diperiksa, oh iya tunggu dulu nah, ya, nanti sebentar saya, atau bahkan mungkin beliau jadi oh iya sekarang nih paling saya, ya walaupun kalian tidak sampaikan tujuannya kalian, ya. Itu mungkin tipsku, Putri. Ya, ini sudah habis waktunya dari panitia. Ya, baik. Terima kasih Bu atas jawabannya. Saya kembalikan ke adik-adik yang bertanya apakah sudah dipahami.
Bagaimana adik yang Iya, Bu. bertanya Iya, Bu. apakah Makasih atas jawabannya. iya, terima kasih. Baik, selanjutnya dengan terjawabnya juga tadi pertanyaan, selanjutnya kita beralih ke isoma untuk sholat asar. Eh, Estimasi waktunya selama 10 menit. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Ya, hostnya ini siapa namanya? Saya nggak lihat tadi di rundown. Ya, Alia Ayu Duyanti, Bu. Oh iya, Alia. Ayo, ya. Terima kasih Alia. Panitia ACO yang lain Bu, juga terima ya. kasih, Terima Bu, kasih atas kerja kerasnya. materi yang telah disampaikan. Ya, saya mohon maaf juga kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun, Bu. Bukan saya yang ulang Anaknya tahun. tahun. Anak saya yang ulang tahun. Ya, Makasih. mohon maaf. Izin lift ya. Pengumuman untuk peserta Academic Culture Orientation untuk sekarang waktunya isoma selama 10 menit. Jadi bisa yang mau sholat, silahkan sholat. Yang mau istirahat sedikit, bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.